Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwa umuru kulli syai' wa alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam wa alaika bi zikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ard. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam bukunya menjelaskan begini. Ketika ditanya, siapakah orang yang paling bahagia di dunia? Terus Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling bahagia di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya, kenapa kok bisa bahagia Nabi Muhammad? Padahal kehidupan Nabi itu dipenuhi dengan susah aja isinya semua. Bapak lihat misalnya, ketika Nabi Muhammad belum lahir Nabi Muhammad, bapaknya sudah meninggal dunia. Itu kan susah itu. Kemudian setelah itu, setelah lahir, kemudian air susu dari ibunya Aminah tidak cukup. Akhirnya dibantu oleh Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Dia yang menceritakan kepada Abu Lahab, mengabarkan kepada Abu Lahab, paman Nabi yang jahat nanti setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dia jahat. Awalnya dia baik kepada Nabi, tapi ketika diangkat menjadi Rasul, jahat langsung Abu Lahab itu. Kenapa bisa Abu Lahab itu jahat? Karena dia bisnisnya bisnis Tuhan. Apa itu? Dia jual patung. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu adalah Allah, maka patungnya nggak laku. Itu yang menyebab dia jadi jahat kepada Nabi. Kemudian dia juga punya kasino di Mekah itu, punya tempat judi-judi, tempat minum-minuman keras, dia punya itu Abu Lahab. Itu yang membuat dia marah kepada Nabi. Tapi pas ketika Nabi Muhammad lahir, bahagia luar biasa. Suwaibah, budaknya, mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad lahir. Bahagia dia. Kemudian dia katakan, aku merdekakan engkau. Itu kata Abu Lahab. Kemudian yang membantu Nabi untuk menyusui adalah yang membantu Aminah untuk menyusui Nabi, karena air susu Aminah sedikit, dibantulah Suwaibah itu. Suwaibah itu adalah ibu susuan Nabi Muhammad, sama juga seperti ibu susuan dari pamannya Hamzah. Paman Nabi itu Hamzah sepersusuan dengan Nabi. Kenapa? Pernah disusui oleh Suwaibah, Nabi juga pernah disusui oleh Suwaibah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi Nabi Muhammad lahir ayah tak ada. Baru lahir air susu kurang. Nanti pas 2 bulan baru datanglah Aminah, baru datanglah Halimah dari suku Bani Sa'diyah. Halimah tu Sa'diyah yang nanti membawa Nabi sampai usia 4 tahun. Kejadian 4 tahun itu adalah ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya, kemudian dikatakan oleh saudara persusuan Nabi itu bernama Abdullah. Jadi saudara persusuan Nabi itu usia bedanya paling bulan, sebulan 2 bulan. Kemudian Abdullah main-main di belakang rumah bersama Nabi Muhammad, datang 3 orang. 1 orang memegang kaki Nabi, 1 orang memegang tangan Nabi, 1 orang membelah dada Nabi. Takutlah Abdullah, saudara susuan Nabi itu. Kemudian dia berteriak, dia panggilnya, ibu, ayah, itu saudaraku dibunuh sama orang. Cepat-cepat Halimah untuk melihat Nabi, ternyata Nabi sudah duduk, kemudian dadanya memang ada bekas belahan.
Dikembalikan kepada Aminah. Aminah bertanya, kenapa kau kembalikan? Tak ada angin, tak ada hujan. Kemudian kata dia, tak ada apa-apa. Tapi dipaksa oleh Aminah, disebutkanlah kejadiannya. Begini begitu kejadiannya. Apa kata Aminah? Tidak apa-apa. Anakku ini dari semenjak aku mengandungnya sampai aku melahirkan sampai sekarang ini, banyak sekali kejadian luar biasa. Pasti nanti dia bukan anak yang biasa, tapi akan menjadi anak yang luar biasa. Tapi tidak lama sama ibu, hanya sampai 2 tahun. Umur 6 tahun meninggal pula ibu. Sudah yatim piatu, hidup sebatang kara, tak ada saudara, tak ada saudari. Untung kakek sayang. Tinggallah di rumah kakek selama 2 tahun sampai usia 8 tahun. Tak lama meninggal pula kakek di usia Nabi 8 tahun. Menompanglah hidup di rumah paman. Menumpang hidup di rumah paman ketika siapa paman Nabi yang ditompangi Nabi itu? Abu Thalib. Abu Thalib punya anak banyak. Kalau istrinya masak, Nabi Muhammad tahu diri. Apa yang dia tahu diri? Dia bukan anak kandung di situ. Dia hidup menumpang di rumah paman. Maka ketika anak-anak Abu Thalib makan, Nabi Muhammad tidak ikut makan. Kenapa? Karena dia hidup menumpang di situ. Dibiarkannya anak Abu Thalib makan. Kalau habis, berarti Nabi Muhammad tak makan. Tapi kalau ada, sisanya dia makan sama Nabi Muhammad. Itulah penderitaan Nabi Muhammad SAW. Dia tahu hidup menumpang. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada saudara, tak ada saudari. Hidup menumpang di rumah paman. Usia 8 tahun. Kadang kalau Nabi lapar betul, dia minta izin sama Abu Thalib. Pak Paman, boleh aku keluar? Boleh, kata pamannya. Keluar dilihat orang mengembala kambing. Itu mulai Nabi Muhammad mengembala kambing. Pak, bapak mengembala kambing, boleh saya bantu pak? Bantulah, kata bapak itu. Dibantu sama Nabi Muhammad. Biasanya sore hari Nabi Muhammad dikasih jajan. Nah, pulanglah, ini jajan dikit. Dikasih uang mungkin 10.000, 15.000 uang kita. Nabi Muhammad tahu diri. Dia tidak makan sendiri, dia belikan nasi ke rumah makan Padang, kemudian dia makan sendiri. Tak begitu. Nabi Muhammad SAW, gimana caranya? Dia datang ke pamannya, Abu Thalib, paman, ini duit, aku tadi dikasih uang sama orang, habis menolong dia ngembala kambing. Apa kata Nabi Muhammad? Belikanlah makanan, biar kita bisa makan sama-sama. Begitu Nabi Muhammad. Susah hidup, susah luar biasa hidup Nabi Muhammad. Saya kalau ceritakan tentang susahnya Nabi, susah aja hidup Nabi itu semuanya. Nanti Nabi itu kalau musim haji, Nabi Muhammad jualan. Jualan kalau musim haji. Kalau tak musim haji, Nabi Muhammad mengembala kambing. Itulah kerjaan Nabi terus tuh. Tapi Nabi Muhammad itu berhasil. Selaku anak muda yang tak punya ayah, tak punya ibu, hidup sebatang kara, tapi tahukah kita berapa mahar Nabi Muhammad ketika nikah dengan Khadijah? Usia Nabi ketika itu 25 tahun. 25 tahun, tapi mahar Nabi untuk Khadijah 20 ekor onta, 5 ukiah emas. 20 ekor onta, 1 ekor onta 30 juta aja 1 ekor onta dulu. 30 juta kali 20, 600 juta. Kemudian 5 ukiah emas. 1 ukiah emas itu 100 gram. Kalau 5 ukiah berarti 500 gram. Sekarang emas naik luar biasa. 3.300.000 segram. Kalau dikali dengan 500 berarti 1,5 M. Emasnya aja. 1,5 M. Tambah 600 juta. Berarti Nabi memberikan mahar kepada Khadijah 2,1 M. Usia baru 25 tahun. Tak ketemu sama kita anak sekarang, usia 25 tahun punya tabungan 2,1 M. Tak ketemu kita. Nabi Muhammad itu begitu hidupnya. Bukan Nabi Muhammad miskin, memang kaya. Nanti ketika nikah dengan Khadijah, dia apa kata orang? Siapa yang butuh sesuatu, datang saja ke rumah Muhammad dan Khadijah, masalah selesai. Yang sakit datang ke rumah Khadijah, Muhammad, pasti nanti dicarikan dokter, diobati, sembuh. Yang nanti punya ingin bekerja, datang ke rumah Muhammad dan Khadijah, pasti dikasih kerjaan. Siapa yang butuh duit, minta aja ke situ, kasih pasti sama Muhammad dan Khadijah. Siapa yang butuh pasangan nikah, dicarikan nanti pasti dapat. Begitu kerjaan Nabi. Dari usia 25 sampai 40. Setelah itu nanti usia 40 baru Nabi diangkat menjadi Rasul.
Ketika itulah penderitaan bertambah-tambah luar biasa. Dulunya Abu Lahab sayang kepada Nabi, jahat sejahat-jahatnya. Dulunya orang Quraisy mengatakan, oh Al-Amin, oh Al-Amin, orang yang jujur, oh orang yang hebat, oh orang yang segala-galanya. Itu kata orang Arab Quraisy dulu. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, benci, luar biasa bencinya. Kita cerita, apa satu cerita contohnya Nabi Muhammad, susahnya hidup Nabi itu, susahnya apa? Nabi Muhammad itu diinjak, pernah dicekik, pernah hampir mati Nabi Muhammad di Mekah itu. Saya contohkan Nabi Muhammad itu susahnya hidup, dan memang dibuat susah sama Allah Nabi Muhammad itu. Dibuat susah sama Allah hingga Nabi Muhammad tak bisa minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Begitu rata-rata Nabi. Nabi itu dibuat susah sama Allah hingga tak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Begitu rata-ratanya Nabi. Saya contohkan Nabi Muhammad. Bagaimana susahnya Nabi? Di hari Jumat pagi orang Quraisy berkumpul. Mereka berkumpul di pasar Ukas. Apa yang mereka rumuskan? Mereka merumuskan bagaimana caranya agar Muhammad dibunuh. Akhirnya kan ada kesepakatan jam 10, dapat kesepakatan kita bunuh Muhammad dengan cara apa? Biar tidak dituntut oleh suku Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dari suku Nabi Muhammad. Gimana caranya? Setiap suku harus mengutus anak-anak muda yang hebat agar bisa membunuh Muhammad sama-sama. Akhirnya tidak ada yang menuntut balas atas kematian Muhammad. Begitu caranya. Baru jam 11 datang Jibril kepada Nabi Muhammad. Muhammad, orang sudah sepakat. Apa itu? Jam 10 tadi kesepakatan orang akan membunuhmu. Kemudian Allah menyampaikan kepadamu, malam ini kau boleh hijrah. Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad tak mau hijrah ke Mekah. Mau Nabi, cuman tidak ada izin. Nabi Muhammad tidak boleh pergi tanpa izin dari Allah. Takut nanti seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus belum ada izin untuk berangkat aja. Dibalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam ikan paus, dikembalikan oleh ikan paus ke kampung halamannya. Nabi Muhammad tidak boleh begitu. Nabi Muhammad itu harus ada izin dulu. Tapi izinnya sudah sepakat orang untuk membunuh Nabi, baru dapat izin. Kalau kita mungkin protes kepada Allah. Ya Allah, main-main apa ini? Kenapa enggak kemarin kau izinkan aku berangkat? Kan agak aman sedikit. Ini sekarang orang sudah sepakat membunuh baru dapat izin. Tapi Nabi Muhammad yakin bahwa Nabi Muhammad itu pasti akan ditolong sama Allah. Akhirnya betul, malam hari Nabi Muhammad berangkat. Malam hari berangkat. Tapi Allah tolong, apa kata Allah? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di belakang, muka, depan mereka tak melihat, kata Allah SWT, padahal mereka membelalakkan matanya. Begitu cara Allah menolong dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat 12 itu Allah katakan muka, belakang, depan tak melihat mereka. Begitu cara Allah. Allah kalau sudah menolong, Allah luar biasa kalau menolong. Yakin kepada Allah. Makanya kata Imam Ghazali, kita kembali. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa dikatakan orang yang paling bahagia? Kenapa? Karena Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dikatakan orang yang paling bahagia di dunia? Karena masalah apapun, seberat apapun, Allah yang menyelesaikannya. Jadi kunci kebahagiaan itulah. Bapak carilah definisi kebahagiaan. Definisi kebahagiaan itu adalah membuat kita enteng, membuat pikiran kita enggak berat. Walaupun masalah besar, tapi pikiran enteng. Itulah bahagia. Itulah bahagia. Tanyalah sama orang yang duitnya banyak. Tanyalah sama orang yang pangkatnya kuat, yang tinggi, yang hebat segala macam. Tanya sama dia. Tanya, Pak, bahagia itu apa, Pak? Saya banyak juga ketemu sama orang-orang kaya. Ketemu juga orang-orang yang berpangkat itu, saya tanya, Pak, bahagia itu kan Pak dah kaya. Duit Bapak banyak, pangkat Bapak tinggi, Pak dihormati sama orang. Bahagia itu apa sih, Pak? Tanya sama dia, rata-rata dia jawab apa? Bahagia itu ya begitu-begitu aja, Pak Ustaz. Begitu-begitu gitu. Iya begitu aja, Pak Ustaz. Begitu aja. Begitu itu gimana, Pak? Iya begitu aja. Enggak ada bahagia-bahagia betul. Ya begitu aja, kata dia. Oh, jadi bahagia itu begitu ya, Pak? Iya begitu aja. Jadi bahagia itu Allah tidak letakkan di harta. Allah tak letakkan di pangkat jabatan. Allah tak letakkan dari kehormatan orang. Ternyata kebahagiaan itu Allah letakkan di hati kita. Makanya kalau hati enteng, itulah bahagia. Orang miskin berhak bahagia. Coba lihat orang miskin itu, tak punya duit, tak punya pangkat jabatan, ketawa aja dia.
Ketawa aja, biasa aja. Malah lebih banyak orang gila ketawa. Itu kan bahagia hidup namanya itu. Enteng hidup, itu yang disebut dengan bahagia. Itulah bahagia itu. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun masalah besar, tapi Nabi Muhammad tak ada uban. Tak ada uban bukan berarti semua kalau bapak-bapak yang beruban itu banyak pikiran. Tak begitu. Artinya Nabi Muhammad memang bahagia hidup Nabi Muhammad itu. Kenapa bahagia? Karena Nabi Muhammad itu segala masalahnya selesai. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, kalau seandainya ingin bahagia, seperti Nabi lah bahagia kita. Kenapa? Karena kita kalau mencari kebahagiaan dari duit, tak bahagia, begitu-begitu aja. Mengejar kalau bahagiaan dengan pangkat jabatan, ya begitu-begitu aja. Tapi kalau hidup kita enteng, apalagi nanti misalnya ketika kita datang kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, itu yang disebut dengan bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kebahagiaan yang sebenar-benar bahagia. Benar juga apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahagia yang paling bahagia di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah kebahagiaan seperti bahagianya Nabi Muhammad. Walaupun masalah banyak atau segala macam, tapi seluruh masalah selesai, kan jadi bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafurur rahim wa du'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tambahan sedikit. Apakah kalau kita punya pangkat bisa bahagia? Bisa. Kalau kita punya duit bisa bahagia? Bisa. Kalau kita punya rumah yang enak, luas, bisa bahagia? Bisa. Cuma ingat, semua yang disebutkan tadi itu adalah dunia semua. Dan kebahagiaannya biasanya semu. Punya duit, tidak lama-lama bahagia. Itu begitu aja bahagianya. Semu bahagianya, enggak hakiki kebahagiaan itu. Kemudian kalau punya rumah bisa bahagia? Bisa. Tapi itu hanya enggak sempurna kebahagiaan itu. Kemudian kalau punya ini, punya itu bisa bahagia? Bisa. Tapi kebahagiaan yang enggak betul-betul bahagia. Tapi yang dikatakan betul-betul bahagia adalah ketika kita meletakkan kebahagiaan kita di akhirat. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, dia punya duit, Nabi Muhammad banyak uang. Tapi Nabi Muhammad tidak bersenang-senang dengan uang itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu kalau Nabi Muhammad pakai uang tersebut, itu bahagianya sebentar aja. Tapi kalau Nabi Muhammad pakai untuk membantu orang lain, Bapak rasakan. Pak rasakan, ketika Bapak berbagi dengan orang lain, apa yang Bapak rasakan? Bahagia, luar biasa bahagia itu. Bahagia lebih bahagia daripada Bapak yang makan sendiri. Ketika Bapak lihat ada orang yang kelaparan, terus Bapak kasih mereka makan, kebahagiaan Bapak ditambah-tambah luar biasa kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak rasakan. Makanya kebahagiaan yang betul-betul bahagia lama yang hakiki apa? Ketika kita menempatkan kebahagiaan kita untuk akhirat. Tapi kalau Bapak Ibu mencari kebahagiaan hanya di dunia ini aja, kebahagiaan ya bahagia, tapi bahagianya semu. Maka jangan kita terpukau ketika orang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, kebahagiaan bahagia mereka. Tapi kebahagiaan mereka tidaklah kebahagiaan yang utuh, maka beruntunglah kita. Ketika kata Imam Nawawi mengatakan, kalaulah para pembesar-pembesar itu tahu bagaimana mereka merasakan kebahagiaan ketika kita dekat dengan Allah, pasti mereka akan perampas. Tapi untung mereka nggak tahu bahwa ketika kita sholat, luar biasa bahagianya. Mereka nggak tahu bahwa itu adalah kebahagiaan
kebahagiaan yang luar biasa. Itulah kebahagiaan kita, taat patuh kepada Allah seperti Nabi taat patuh kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang betul-betul bahagia. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesaikanlah masalah kami, ya Allah. Kami redha agama Islam sebagai agami. Kami redha Nabi Muhammad sebagai tauladan kami. Kami redha Al-Quran sebagai pedoman hidup kami. Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa hsyurna bil iman, wa adkhil jannata ma'al iman. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karyahna ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma aslih lana dinina allati hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, tanamkanlah keimanan ke hati kami, ya Allah. Buatlah iman itu indah dalam hati kami, ya Allah. Berikanlah kami nikmat iman dalam hati kami, ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu kepada kami, ya Allah. Tunjukkan kebesaran-Mu kepada kami, ya Allah. Hingga kami yakin saja bahwa tiada ada orang yang bisa menolong kami kecuali hanya Engkau, ya Allah. Sampaikan ke hati kami bahwa Engkau adalah yang menciptakan kami. Sampaikan ke dalam hati kami bahwa Engkaulah yang menjadikan mengatur alam semesta ini. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada kami agar kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya Allah, perbaikilah hidup kami di dunia ini, ya Allah. Yang susah hatinya lapangkan hati kami, ya Allah. Yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami, ya Allah. Ringan-ringankan masalah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mencari rezeki, berikan kami rezeki yang halal lagi baik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, kasihani mereka, sayangi mereka. Jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Ya Allah, jika seandainya nanti kami yang meninggal dunia, mudahkanlah sakaratul maut kami, mudahkan hisab kami, beratkan timbangan kebaikan kami, masukkan kami ke dalam surga yang tinggi, ya Allah. Jadikanlah kuburan kami tempat peristirahatan yang paling indah buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaru wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah.